Kamu mencuri ayamku. Orang yang memukulku. Siapa kamu? Siapa aku? Siapa aku? Main dengan baik. Bagus untuk memukulnya. Apa ini? Orang tua ini mencuri ayam orang lain untuk dimakan. Menurutmu kamu harus bertarung dengan benar? Pukul dia dan bunuh dia. Siapa aku untuk membunuhnya? Siapa aku? Bertarung sampai mati. Siapa aku? Siapa aku? Siapa aku? Uhuh. Hei, berhenti memukul, berhenti memukul, berhenti memukul. Haps. Berhenti memukul PS. Aku tidak. Tidak perlu kasihan pada orang seperti itu. Fire Kubrita sesuatu. Oke, ayo. Hei, berhenti memukul. Jangan pukul aku. Hei, berhenti memukul. Sungguh usil. Ayo. Biar ku beritahu sesuatu. Setelah kamu, Siapa aku? Siapa aku? bagaimana aku tahu siapa kamu? Jangan tangkap aku siapa aku. Siapa aku? Anak ini tiba-tiba pingsan. Kenapa? Aku tidak tahu tentang ini. Kenapa kamu tidak naik dan lihat? Lupakan. Berhenti melakukan ini. Hei. Bocah. Siapa yang melakukannya begitu kejam? Ah, hehehehe. Haha, bocah, kamu sudah sadar. Hei, di mana aku? Fire Kubrita sesuatu. Racun di tubuhmu sudah ku keluarkan. Terima kasih untuk penyelamatannya. Senior siapa? Beraninya kau memanggilku senior? UPS. Itu sebaliknya. UPS nah. Kamu sangat tidak berbakti. Kamu adalah anakku. Kamu harus memanggilku ayah kan? Panggil ayah. Kamu berjanji akan memanggilku ayah. Kamu adalah anakku. Haruskah kamu memanggilku ayah? Oh, aku mengerti. Kamu sudah marah padaku sejak kecil. Menyalahkanku karena tidak merawatmu dengan baik. Menyalahkanku karena merusak hidupmu. Benar. Oh sayang. Ini kesalahan ayah. Masalah besarnya adalah ayah akan memperbaikinya di masa depan. UPS anak baik. Oh sayang. Itu saja. Ayah akan belajar memasak mulai hari ini. Hei, apa yang kamu inginkan? Apa yang akan ayah lakukan untukmu? UPS oke. Apa yang akan kamu katakan nanti? Ayah lakukan saja seperti yang kamu katakan. Meskipun orang tua ini gila, memperlakukan orang sangat baik. Aku tidak punya orang tua. Lebih baik menganggapnya sebagai ayah. Dua orang juga dirawat dengan baik. Ayah! Kamu akhirnya memanggilku ayah. Akhirnya memanggil ayah. UPS itu benar. Seharusnya sudah memanggil ayah sejak lama. Kamu adalah anak baikku. Kamu adalah anak baikku UPS. Tapi berbicara tentang anakku, ayah sepertinya tidak begitu mampu. Tidak bisa menyedot semua racun dari dirimu. Hei, tapi jangan khawatir. Ayah akan mengajarimu seni bela diri yang sangat kuat sekarang. Selama kamu belajar nanti, kamu bisa mengeluarkan semua racun dari tubuhmu. Seni bela diri apa? Nak, lihat. Ayah akan berlatih untukmu sekarang. Apa yang kamu tertawakan, nah? Ayah, bagaimana ini seni bela diri? Jelas-jelas main akrobat. Mau main akrobat? Oke. Kamu jaga ayahmu. Bagaimana, nah? Mau belajar? Belajar. Belajar dari ayahmu. Oke. HMPH. Ayah.
Kamu pasti orang yang sangat hebat. Siapa namamu? Siapa nama ayah? Yah, aku benar-benar tidak ingat. Tapi aku dengar ada gadis bau bilang nama aku kayaknya. Zhao Qiansan Liu Wu Zhengwang. Ya, itu namanya. Itu marga 100. Dia bohong padamu. Gadis bau apa yang berani bohong padaku? Benar-benar gadis bau. Tunggu saja, aku pasti akan menemukanmu. HMPH. Nah. Makan telur. Ayo makan lagi. Ayo. Bau apa itu? Anggur ini sudah berubah rasanya. Guru. Sudah waktunya makan. Oke. Kenapa kamu tidak memanggil seseorang? Halo Kasim. Guru. Aku sudah berdiskusi dengan kakak Jing. Apakah kamu berencana mengambil dua anak ini, Dundu dan Siwen, semua di bawah pintu? Tunggu sampai aku menemukan ayahku dan kembali ke Pulau Bunga Persik sebelum memberi salam. Bagaimana menurutmu? Ya, aku bermaksud begitu. Tentu saja bagus. Kenapa kamu tidak mengejek Fuer makan? Oh iya. Rong-er. Ayahmu ada di mana? Ayahku dikenal sebagai si sesat timur. Tidak mudah menemukannya. Tapi aku punya caraku sendiri. Guru tidak perlu khawatir. Ayo makan. Rong-er, aku tahu kamu pintar. Tidak ada yang bisa menghentikanmu. Haha. Ngomong-ngomong Rong-er, ayo cicipi anggurku. Kenapa anggur yang baru saja ku buat kemarin tiba-tiba jadi asam? Oke. Tidak, Guru. Masih anggur. Oh, begitu. Nah, kamu belakangan ini, kamu kesal. Lapisan lidah pahit, gejala kaki dan kaki sakit. Selalu. Baru-baru ini semakin parah. Nah, itu dia. Guru. Ternyata ada masalah dengan tubuhmu sendiri. Jadi minum tidak ada rasanya. Kamu harus lebih memperhatikan kesehatan tubuhmu di masa depan. Oh, begitu. Bukankah itu berarti aku tidak bisa minum di masa depan? Maka lebih baik manfaatkan kesempatan ini untuk berhenti. Lagi pula tidak ada yang baik dari anggur ini. Bagaimana menurutmu? Ibu, seseorang mencuri sup asam plumku. Murid, ayo coba ini. Hei guru. Rumah anak-anak tidak boleh minum alkohol. Tidak apa-apa mencicipi sedikit. Ini sup asam plumku. Oh, Kemo. Rong-er, berani sekali kamu berbohong padaku. Guru, itu tidak benar. Kakak Jing dan aku, kami berdua khawatir dengan kesehatanmu jadi. Kami tubuhku sendiri, aku tahu itu. Rong-er, aku tahu kamu pintar. Jangan terlalu pintar, tapi tersesat oleh kepintaran. Aku akan minum. Tuan. Tuan kamu. Ibu, apakah aku melakukan kesalahan lagi? Ini semua salahmu, ini semua salahmu, ini semua salahmu. Oke. Nak, bagaimana dengan Nak? Anak. Hei. Anak-anak. Anak-anak, tidakkah kamu ingin seorang ayah? Kamu ada di mana? Anak-anak-anak. Anak UPS. Anak-anak, kamu ada di mana? Apakah kamu melihat anakku? Apakah kamu melihat anakku? Sepertinya tarian solo lama. Apakah kamu melihat anakku? Anak itu memang dia. Siapa kamu? Kepala rumput, kamu membunuh 5 saudaraku. Aku akhirnya menemukanmu hari ini. Haha. Dia buta. Aku mencari anakku. Jangan hentikan aku. Oke. Ya.
Ya, Tuan. Tuan. Tuan, kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa, bunuh racun tua itu. ya. Ilmu bela diri ayah sangat tinggi. Sepertinya ayahku bukan tandingannya. Aku harus membantu ayahku. Ah, ayah adalah anakku. Anak kamu di sini. Ayah cepat. Go, go, go. Ayah kamu baik-baik saja? Oh, anak baik. Ayah baik-baik saja, terima kasih kali ini. Siapa ayah-ayah itu? Kenapa begitu kejam? Ayah juga tidak tahu. Tapi pasti seseorang yang sangat kubenci. Anak baik. Sekarang ayah terluka parah. Aku khawatir tidak akan sembuh dalam waktu dekat. Kamu cepat cari tempat untuk bersembunyi. Jangan khawatir, ayah akan mencarimu saat sudah siap pergi. Ayah, aku ingin bersamamu, ayah. Di depan ada sebuah kuil. Coba lihat. Baik, UPS mereka datang. apa yang datang? Orang yang bertarung denganku. Ah. Anak baik, cepat bersembunyi. Ingat, jika mereka bertanya padamu, jangan bilang kamu melihatku. Mereka menganggapmu sebagai anak kecil. Aku tidak akan mengganggumu. Cepat sembunyi. Bagaimana denganmu, ayah? Aku akan bertarung dengan mereka. Ayah, aku punya solusi. Ayah, aku punya solusi. Ayah, cepat. Apa yang kamu mau? Tunggu aku. Ayah tetap di dalam saja. Aku meneteskan darahku di situ. Darahku beracun. Mereka menyentuhnya dan selesai. Baik, jangan khawatir. Ayah akan baik-baik saja. Hei anak kecil, kamu harus hati-hati sendiri. Kakak Jing. Ayo masuk dan lihat. Master O. Seharusnya tidak ada orang di kuil tua ini. Jangan lihat kalau tidak ada orang. Ayo, jangan biarkan si tua beracun itu kabur. Tunggu sebentar, Master. Kalau tidak ada orang di sini, jam ini sudah lama di tanah. Seharusnya dikelilingi debu. Kenapa tidak ada debu di sekitarnya? Maksudmu racun tua itu bersembunyi di dalamnya? Geser ke atas dan lihat. Hei, tunggu sebentar, Kak Jing. Kenakan sarung tangan emas jangkrik ini. Bahkan jika itu beracun tidak akan menyentuhnya. Oke. Hei, siapa? Hem, kejar.
Masih ingin lari. Hehehe. Hei adik kecil. Apa hubunganmu dengan racun tua itu? Rakun tua apa rakun tua? Aku belum pernah mendengarnya. Aku belum pernah mendengarmu lari. Kamu orang tua. Mengambil pondokku. Datang lagi ke kuil tua ini. Bisakah kamu tidak lari ketika aku melihatmu? Adik kecil pondok rusa itu adalah rumahmu kan? Guru, sepertinya kita salah paham. Tidak ada salah paham, pendengaranku selalu baik. Setelah mengejar racun tua ke kuil tua, dia akan hilang. Anak ini muncul entah dari mana. Pasti ada yang salah di sini. UPS, kita terjebak tipu muslihat. Anak ini menuntun kita pergi. Racun tua pasti sudah lari. Guru, jangan khawatir. Karena anak ini bisa memancing kita menjauh dari racun tua. Tentu saja mereka memiliki hubungan yang luar biasa. Mari kita bawa dia kembali dulu. Hahaha, aku akan pergi denganmu. Pergi denganmu. Hei hei hei. Bukan ini jurus bela diri yang diwariskan oleh Putri Tua Merah kepada Nona MU? Kemarilah. Aku tidak takut padamu. Adik kecil. Apakah namamu yang kuo, MU Nianci? Apakah ibumu? Bagaimana kamu tahu? Lewat. Aku akhirnya menemukanmu. Kak Jing. Lewat. Kak Kuo Jing. Lewat. Kak Jing. Lewat. Kak Jing, Kak Jing. Tenanglah. Jangan khawatir. Sekarang anak itu memilih untuk menyelam. Itu berarti kualitas airnya pasti sangat baik. Mari kita cari perlahan. Kita akan menemukannya. Kita sudah keluar lama. 3 anak itu masih di penginapan. Mari kita kembali dulu. Baik MMM. Aku yang Kang, aku Kuo Jing. Hari ini di sini. Saudara dari jenis kelamin yang berbeda. Senang berbagi di masa depan. Sulit. Haha. Kak yang Siandi sedang dalam permainan saudara. Selama kamu berhenti di tepi jurang, aku akan memberimu kesempatan sekali. Ide bagus. Aku janji padamu. Kak Jing tidak bisa. Siandi yang... Kak Jing, jangan percaya padanya. Yang Kang telah membelot ke orang emas. Dia membohongimu. Ah, Sudah selesai? Nona MU, aku benar-benar minta maaf. Dia sendiri sudah melakukan terlalu banyak hal buruk. Ini adalah pembalasan. Hanya menderita untuk anak ini. Aku kehilangan ayah segera setelah mendarat. Anak ini adalah anak yang Siandi. Dia baru lahir. Belum memilih nama. Hanya dipanggil yang kuo. Aku berharap dia tidak berakhir seperti ayahnya. Nona MU, apa rencanamu di masa depan? Apakah kamu ingin kembali ke Pulau Peach Blossom bersama kami? Berharap memiliki satu hati. Rambut putih tidak terpisahkan. Karena kamu tidak bisa menjaga rambut putih, biarkan aku menghabiskan tahun-tahun sendirian. Nona MU. Mengapa tidak? Kak Jing, ada apa denganmu?
Aku baru saja bermimpi tentang Nona Emu. Aku takut padanya. Itu tidak akan terjadi. Pasti memikirkannya setiap hari. Mimpi malam. Kak Emu orang yang beruntung memiliki surganya sendiri. Semuanya akan baik-baik saja. Itu. Lalu kenapa kamu di luar sana? Ini. Biar aku ambilkan segelas air untukmu. Ruoer. Aku tahu kamu tidak suka kakak Yang. Tapi dia tetap saudara angkatku. Jika daging dan darahnya terbuang, aku tidak akan pernah tenang. Jadi Ronger, aku merindukanmu. Aku ingin membawanya ke Pulau Bunga Persi. Benar. Jika kamu masih bisa menemukan Nona Emu, aku ingin membawanya bersamaku. Tapi kalian berdua sudah bertunangan. Tidakkah kamu takut aku akan cemburu? Hei. Ronger, aku tidak. Hei. Ronger, aku puas denganmu. Aku benar-benar tidak punya pikiran lain dalam hidupku. Aku hanya kasihan pada Nona Emu. Aku melihatnya kesepian, tidak berdaya. Aku benar-benar tidak memilikinya. Oke, Kak Jing, aku hanya bercanda. Suami istri selama bertahun-tahun, kamu selalu jatuh cinta padaku. Ronger tahu kamu adalah pahlawan. Aku punya banyak tanggung jawab. Aku hanya seorang gadis kecil. Budak pernikahan. Tentu saja hanya jika kamu patuh. Ronger, terima kasih. Terima kasih untuk apa? Maka kita akan bekerja sama. Aku akan mencari ayahku. Kamu pergi mencari. Maka kita akan segera kembali ke Pulau Bunga Persi. Hahaha. Lagu ini benar-benar bagus. Kenapa kamu suka itu? Orang-orang suka mengejar mereka. Orang punya pemilik. Jarang terlihat. Oke. Kenapa kamu pergi lagi? Kamu tahu aku tidak pernah tinggal dimanapun. Kapan kamu akan kembali? Tunggu suara yang bagus. Tunggu lagu yang bagus. Aku akan kembali saat waktunya tiba. Berhenti dan lihat kemana kamu pergi. Berhenti, berhenti. Tangkap dia. Jangan lari. Berhenti. Hei. Kamu mati gadis. Kamu lari, ajari kamu aturan, kamu tidak belajar. Lari ke sumur untuk membuat masalah. Tangkap aku. Ya. Baiklah, kamu mengajari aku buruk. Karena kamu di sini. Kenapa lari? Aku tertipu. Ada banyak dari mereka. Bisakah kamu melarikan diri? Jika tidak bisa melarikan diri, kamu harus Selama melarikan ada diri. Kesempatan. Tidak bisa menyerah pada diri sendiri. Apa kamu percaya ada dewa di dunia ini yang bisa menyelamatkanmu? Tidak percaya. Jika ada dewa, tidak akan ada banyak orang jahat di luar sana. Itu karena mereka belum bertemu. Hei, bagaimana dengan orang? Hei, kejar itu. Yah, aman di sini, ayo pergi. Apa yang kamu lakukan? Tolong terima aku sebagai murid. Aku ingin membalas dendam untuk bibi dan pamanku. Aku tidak menerima murid lagi. Kamu gadis kecil yang aneh. Aku menyelamatkanmu, tapi kamu mencoba membunuhku. Aku hidup di dunia, satu-satunya harapan adalah belajar kungfu darimu untuk membalas dendam. Kalau kamu tidak menerima saya sebagai murid, maka saya tidak punya harapan satu-satunya. Daripada, apa gunanya saya hidup? Lebih baik mati. Tapi saya juga tidak punya keberanian untuk bunuh diri. Membiarkan kamu membunuh saya adalah pilihan terbaik. Sungguh penasaran.
Ini pertama kalinya saya mendengar pendapatmu. Oke. Saya akan menerimamu untuk sementara. Tapi menjadi penjaga gerbang saya itu pekerjaan berat. Kalau saya tidak senang sebentar dan memotong urat kakimu. Apakah kamu akan takut? Saya tidak takut. Oke. Ikut saya. Hah? Kedengarannya sangat menyenangkan. Oke. Bukan inikah Guang Lingsan yang hilang? Siapa yang bersiul? Usia muda. Tidak mudah memiliki tingkat kultivasi seperti ini. Terima kasih kakek atas pujiannya. Oke. Bagaimana kabarmu? Bukan hanya saya. Dan ibu. Ayah, Oh, kenapa kamu selalu begitu dihantui? Ayo pergi. ayah, ayah, ayah. Ibu membiarkan kakek kabur lagi. Ya. Ayah, saya tahu kamu masih di sekitar sini. Bagaimana dengan putrimu? Tapi keluarga selalu harus bersama. Bersenang-senanglah. Kamu selalu berlarian. Saya tahu tentu saja kamu adalah Xianyun Wild Cran. Tidak suka dibatasi. Tapi kalau kamu tidak tahu, kamu harus bilang bahwa putrimu tidak berbakti. Kamu harus merasa kasihan pada Rong Er, kan? Kamu tidak merasa kasihan pada putrimu. Itu Rong Er juga tidak merasa kasihan pada putrinya. Kakek Fu Er akan diserahkan padamu. Kalau kamu tidak bisa menemukan kakekmu, kamu tidak boleh pulang. Bagaimanapun tidak peduli hujan atau angin di sini. Masih ada ular berbisa dan binatang buas yang mengintai. Selama kakek belum pulang, kamu tidak boleh pulang. Ya. Kakek. Kakek kamu di mana? Ayo keluar. Fu Er takut. Kakek. Hei, untung aku tidak ikut. Kenapa Tuan bersembunyi? Hei, kamu tidak tahu betapa merepotkannya mereka. Jika kamu pulang bersama mereka, aku tidak bisa hidup tenang. Oke. Hei hei hei. Kamu yang mana? Tanpa mata. Duduk di Tuan. Hidupmu benar-benar tidak tertahankan, itu kamu. Tidak. Bukan aku. Kalian saling kenal? Tuan adalah orang yang menjualku ke Piao Xiang Yuan. Hei, karena sudah keluar. Berarti tidak apa-apa. Karena tidak apa-apa. Aku duluan ya. Aku melakukan hal yang tidak bermoral dan masih ingin pergi. Tidak semudah itu. Kalau begitu kamu bisa menjualku juga. Tapi aku harap itu keluarga baik yang bisa makan dan minum cukup setiap hari. Mungkinkah? Oke. Hahaha. Bermimpi indah dan aku akan menjualmu sebagai budak. Aku tidak cukup makan setiap hari. Jika kamu tidak memakai pakaian hangat, kamu harus jadi kuli. Hahaha. Tidak mungkin aku. Tolong. Aku tidak bisa hidup. Seseorang tolong aku. Tolong. Tolong. Kakek. 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 Cepat keluar. Oke. Kalau aku bisa memancing orang itu pergi, bisa nggak kamu biarkan aku pergi? Kamu yakin? Orang gunung punya trik sendiri. Hahaha. Mencari seseorang bukan aku.
Apa gunanya mencari binatang berbulu halus? Kamu pencuri itu. Aku belum membungkusmu. Kamu sendiri yang datang ke sini. Oke. Kamu beruntung. Aku ada keadaan darurat hari ini. Gak peduli sama kamu. Kamu mencari seseorang dengan rambut abu-abu? Seorang tua yang terlihat sangat muda. Bagaimana kamu tahu itu? Orang baik punya trik sendiri. Hehehe. Oke, biar aku jujur sama kamu. Aku lihat dia pergi ke sana. Kemana? Oke. Kamu mau uang? Oh, bukan, karena kamu nggak tahu. Kamu kasih atau enggak? Lupakan, gak peduli sama pencuri kecil ini. Ayo cari kakek dulu. Jangan biarkan aku pergi. Hei, tunggu sebentar. Berapa yang kamu mau? 5 tel. Biar aku kasih tahu sesuatu. Orang yang paling merepotkan di dunia pasti bukan musuhmu, tapi keluarga. Saudara. Ayah, apa yang kamu katakan benar. Ah, Kita sudah berjalan lebih dari 1 jam. Di mana orangnya? Aduh, dia duluan pergi. Kita berangkat terlambat, makanya nggak ketemu. Hei, gimana kalau begini? Bagaimana kalau kita pisah? Kalau begitu aku duluan ya, hehe. Hahaha. Apa? Tidakkah kamu akan mencari seseorang? Kenapa kamu tidak pergi? Jika kamu tidak menggunakan metode sihir, kenapa aku tidak bisa bergerak? Hukum setan. Aku tidak akan. Sihir apa? Oh, aku mengerti. Kamu pasti berbohong. Dewa tidak bisa melihatnya lagi. Jadi aku akan menghukummu. Aku akan mencari kakekku sekarang. Tinggal sendirian saja. Wanita ini pasti melakukan sesuatu padaku. Akan buruk jika tetap di sini selamanya. Ham-ham, wanita cantik. Apa masalahnya? Aku tidak berbohong padamu. Ayo kemari. Kamu membawaku berkeliling sana. Lingkaran yang besar. Berani bilang kamu tidak berbohong padaku. Aku tidak berbohong padamu. Orang tua itu yang menyuruhku membawamu pergi. Aku masih memiliki suratnya untukmu di tas ini. Lihat sendiri. Benarkah? Wah, tentu saja. Kamu lihat aku tidak bisa bergerak. Apakah kamu lahir sebagai pengecut? Lihat saja. Hehe. Apa yang kamu lakukan? Kamu biarkan aku pergi. Jika kamu tidak membiarkanku pergi, aku akan melepas semua pakaianmu, lalu menciummu lagi. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Kamu cium aku. Berani kamu menciumku. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Niang fuer. Baiklah, kamu yang kuo berani mengganggu putriku. Oh, kamu. Aku benar-benar berpikir masih tentang gadis kecil itu. Ternyata ada orang dewasa di baliknya. Oke. Aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Orang tua yang kamu cari, aku baru saja bertemu dengannya. Tidak ingin melihatmu. Jadi begini ceritanya. Aku juga tidak tahu di mana dia sekarang. Nanti akan ada tanggal kedaluarsa. Berhenti. Lagi? Bawa aku ke ibumu.
Nona MU. Aku tidak menyangka setelah perpisahan terakhir. Tidak pernah ada kesempatan bertemu lagi. Kak Jing, jangan terlalu sedih. Kak MU itu orangnya optimis. Aku percaya dia sudah pergi. Dia juga tidak ingin kita merasa menyesal untuknya. Bos. Aku mohon bos, aku mohon. Bos. Aku bisa melakukan apapun yang kau inginkan. Bos, tolong. Apa ibumu menjelaskan sesuatu sebelum meninggal? Siapa kamu? Tahu namaku dan tahu ibuku. Nama margaku Kuo dan aku punya 8 teman dengan ayahmu. Kamu adalah Kuo Jing dari Pulau Persik. Paman gua ya. Saat ibuku masih hidup dia menyuruhku untuk mencarimu. Lalu mengapa kamu tidak datang dan mencari? Seorang pria itu pantang menyerah. Aku tidak ingin hidup seperti itu. Kamu masih anak-anak, butuh seseorang untuk merawat. Dari mana datangnya ide radikal seperti itu? Ibuku dulu mendukungku. Bekerja di banyak keluarga besar, tapi banyak yang menindas. Jadi aku bersumpah, aku hanya akan membiarkan diriku menindas orang lain di masa Jangan depan. biarkan Orang lain menindasku. Karena kamu kenalan ibuku, makam ini juga disembah. Mari kita mengucapkan selamat tinggal. Hei, lewat saja. Jika kamu ingin menghindari diintimidasi oleh orang lain, maka kamu harus memiliki kemampuan untuk tidak diintimidasi oleh orang lain. Paman Kuo jauh lebih mampu daripada bibi Kuo. Apakah kamu ingin belajar? Jika kamu tidak bisa melakukan apa-apa, kamu akan bertemu banyak orang, mengalami banyak kerugian. Bukankah itu tidak sebanding dengan kerugiannya? HMPH, orang tuaku memujimu. Menurutmu apakah berguna bagimu untuk melawan? Jika kami benar-benar ingin menangkapmu dan pergi ke Pulau Bunga Persik, kamu bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan. Bibi gua. Non Kuo, apa yang kalian berdua katakan sangat benar. Aku benar-benar dibutakan oleh lemak babi tadi. Aku akan pergi ke Pulau Bunga Persik bersama kalian besok. Di masa depan jadilah orang baik. Jadilah orang baik. Paman Kuo mohon terima penghormatan. Silakan bangkit. Hei, lewat. Bagaimana keadaan Kak Jing? Dia diracuni. Bagaimana keadaannya? Dia diracuni oleh jarum perak jiwa Ashley Mocho. Meskipun aku sudah membantunya menyembuhkan lukanya, tapi racun ini, aku khawatir tidak bisa sepenuhnya menghilangkannya dalam waktu singkat. Kalau begitu mari kita kembali ke Pulau Bunga Persik dulu. Mari kita pikirkan perlahan-lahan. Tapi aku belum menemukan ayah mertuaku. Sebenarnya Fuer dan aku sudah bertemu dengannya. Ayahku adalah orang seperti itu, seperti awan yang mengambang dan burung liar. Dia sama sekali tidak ingin kembali. Tapi aku memikirkannya. Apakah orang ini masih hidup hanya untuk bersenang-senang? Jika kita memaksanya untuk tinggal di Pulau Bunga Persik, kita senang. Dan dia tidak senang. Aku tidak berpikir begitu. Oke. Kasim Agung Guru Besar. Guru. Aku baru saja mendengarnya di luar. Kalian berdua, apakah kalian ingin membawa anak ini kembali ke Pulau Bunga Persik? Itu benar. Jing kamu sangat bingung. Ayah harus punya anak laki-laki. Apakah kamu ingin membesarkan harimau di masa depan? Master Yang Xiandi juga mencari Zhong Liang. Dia memang bukan manusia sejak kecil, akan menjadi seperti itu. Menyuruhku untuk menjauhkanmu. Itu sebabnya aku ingin membawanya bersamaku. Bukan seorang master. Aku bilang tidak. Master, apa kamu tidak percaya pada Jing Bukan aku tidak percaya padamu. Kamu tidak memikirkannya. Dia adalah anak yang Kang. Aku takut dia akan mengetahui tentang ayahnya dan Rong di masa depan. Tapi, Oke. Para master semua adalah rumah anak-anak. Bagaimana bisa ada begitu banyak jika sudah larut? Fuer juga lelah Fuer. Aku lelah, kita harus cepat besok pagi. Biarkan anak-anak beristirahat dengan baik. Master, ayo kita pulang. Eunuch Fuer. Aku akan membantumu kembali Ayo ke kamarmu. kita pulang dan beristirahat lebih awal.
Bagaimana mereka berbicara dengan ragu-ragu? Apakah kematian ayahku ada hubungannya dengan mereka? Lupakan saja, lupakan saja. Aku akan pergi ke Pulau Bunga Persik besok. Ayo pamit pada ayah angkat. Yang Kuo, kemana anak ini pergi begitu malam? Mungkinkah Ayah. 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 Tidak, apakah ayah sudah pergi dari sini? Hei, mengapa orang tua buta ini ada di sini? Dia punya masalah dengan ayah angkatku. Mungkin tidak ada yang baik. HMPH, lihat aku memperbaikinya. Hello, Eunuch Xia. Apa yang kamu lakukan di sini? aku yang seharusnya bertanya ini kan? Oh, dulu aku tinggal di gubuk itu. Lalu pindah ke sini. Nah, gimana kalau besok kita akan pergi ke Pulau Bunga Persik? Jadi aku datang untuk mengambil barang-barang ibuku. Certi. Tidak, kamu di sini untuk si racun tua. Siapa si racun tua itu? Kamu tidak akan bilang cuma kamu dan aku kan? Ah, apa kamu bilang ada pria berambut abu-abu? Dan si tua gila itu? Memang si racun tua. Aku melihatnya ketika aku masuk tadi. Bersembunyi di bawah jam besar. Aku tidak tahu apa yang dia lakukan. Jam besar. Ya, jam besar. Ayo. Jamnya di sini. Si racun tua hari ini. Akhirnya aku bisa membalas dendam untuk saudara-saudaraku yang sudah meninggal. Balas dendam. Bagaimana dengan orangnya? Hei, ini dia. Hei, aku sudah balas dendam sekarang. Oke. Hei, aku cuma tidak tahu kemana ayah angkatku pergi. Guru datang. Sini kita hampir sampai. Senangnya akan segera kembali ke Pulau Bunga Persik. Cham, Bisakah kamu memegangnya untukku sebentar? Ambil sendiri. Hei, kamu bocah bau. Berkolusi dengan si racun tua. Kalau tidak, bagaimana bisa begitu kebetulan? Terakhir kali kamu membantu si racun tua mengalihkan perhatian kita. Kali ini kebetulan. Bilang di mana si racun tua bersembunyi. Aku benar-benar hanya kembali untuk mengemasi barang-barangku. Orang yang kamu bicarakan. Aku bahkan tidak mengenalnya. Dia tiba-tiba masuk ke rumahku. Aku juga kaget. Aku juga tidak tahu harus berbuat apa. Lebih baik kamu usir dia. Dengan begitu rumahku tidak akan begitu berantakan. Kamu. Guru masih muda. Aku percaya apa yang dia katakan itu benar. Lagi pula Ouyang Feng sekarang sedang tidak waras. Bagaimana bisa kamu berpikir menggunakan anak kecil melawan kita? Benar? Hei tuan, ayo pergi. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa mengejar kapal. Oh sayang. Hei. Kalau begitu beri aku 123. hei, yang Kuo racunmu sudah menyerang lagi. Bagaimana dengan yang ini? Ibuku menyuruhku memberimu pil Jiu Huayulu. Katanya setelah memakannya rasa sakit bisa sementara mereda. Tapi ya, kurasa aku tidak punya alasan untuk memberikannya padamu secara gratis. Benar, Dao Xiaowu? Itu dia. Kecuali kamu berjanji untuk mengikuti arahan Fu Mei di masa depan. Ikuti saja. Hal kecil ini cocok untuk kalian berdua. Bukan untukku. Aku tidak tahan. Lebih baik aku minta Paman Kuo untuk menyembuhkanku.
Hei, apakah kamu akan mengeluh? Karena kedua belah pihak dimarahi oleh tuan. Yah, aku mungkin juga memukulmu dulu. Oke, aku sudah lama tidak menggerakkan ototku. Itu pas sekali. Tidak masalah jika kamu memukulku. Ini hanya aku sekarang. Sangat keracunan. Jika kamu tidak sengaja membunuhku, Paman Kuo dan Bibi Kuo tidak akan memaafkanmu. Sebelum memukul seseorang, pikirkan apakah kamu punya kemampuan untuk menanggung konsekuensinya. Sampah tidak berguna. Hei Fumei, jangan pergi. Fumei, dengarkan aku. Hei, mutiara malam yang indah. Fumei, Apakah kamu menyukainya? Apa gunanya menyukainya? Itu milik orang lain. Kamu akan melihatku nanti. gadis. Bisakah aku menukar milikku dengan mutiaramu? Hanya ini dan ingin menukar mutiaraku. Tahukah kamu berapa harga manik ini? Pria tak dikenal. UPS haha. Hei, apa yang kamu lakukan? Dari mana si orang gila ini datang? Pergi. Aku juga sial. Pergi ya. Bangun. Kamu baik-baik saja. Kamu peduli padaku. Siapa yang peduli padamu? Aku takut ayahku akan menyalahkanku setelah kamu mati. Ya kamu. Kamu Bo. Jangan bilang kata itu. Bagaimana dengan hal seperti ini? Selama itu dibuat untuk perempuan. Meskipun salah itu benar. UPS. Itu jatuh. Oh, aku kira kunan. Tidak bisa masuk ke air. Kamu aku pergi. Oh sayang. Wah. Oh, dengan kualitas air dari mereka berdua. Kupikir akan baik jika bisa melindungi diri sendiri. Aku masih ingin menangkap mutiara malam. Aku mengerti. Kecuali Nona Kuo yang tumbuh di Pulau Peach Blossom sejak kecil. Tidak ada orang lain yang memiliki kemampuan ini. Tentu saja. Lihat aku. Perut terbelah hahaha. Hei, kemari dan belah perutmu, hei. Hei. Oh nah, Oh ayah. Mengapa aku kembali waktu itu? Aku tidak bisa menemukanmu. hei, setelah ayah sembuh dari lukanya, aku akan mencarimu. Tapi ayah tahu kamu bersama orang-orang itu. Ayah tidak nyaman untuk muncul. Karena ayah, aku benci mereka sampai mati. Ayah, mengapa kamu membenci mereka? Apakah kamu punya masalah dengan mereka? Tentu saja ada liburan. Ngomong-ngomong, ini liburan besar. Ini liburan. Lewati. Ayah. Aku tidak ingat, kepalaku sakit. Tidak ingat. Duduk dulu, jangan dipikirkan kalau tidak ingat. Jangan dipikirkan. Ayah, kenapa ayah datang ke kapal nak? Karena ayah untukmu. Terakhir kali ayahku terluka lagi. Melangkah lebih dulu. Semuanya ayah minta maaf untukmu. Tapi ayah tahu kamu masih keracunan. Mereka tidak bisa menyelamatkanmu. Ayah hanya anak baik sepertimu. Bahkan jika ayah mempertaruhkan nyawanya, ayah akan datang untuk menyelamatkanmu. Ayah anak. Anak baik. Ayah, maafkan aku. Nah, racun di tubuhmu belum dibersihkan. Kita harus cepat. Ngomong-ngomong, kamu ingat trik yang ayah ajarkan terakhir kali? Oh ya. Fumei, kamu baik-baik saja? Kenapa aku tidak ambilkan kamu sup jahe untuk menghilangkan dingin? Kalian berdua seperti karung anggur dan karung beras. Bahkan tidak sejari yang Kuo. Untungnya aku dapatkannya kembali. Oke, kamu pencuri kecil. Kalau tidak bisa membeli, kamu bisa mencuri. Aku dapatkan kamu sekarang. Kami tidak mencurinya. Uang curian berani menyangkal. Sisireng tangkap Marikan Taku. Serahkan pada bos untuk diurus ya. Apa yang terjadi? Berani mencuri orang tua. Apa masalahnya putrimu mencuri dariku? Aku ketahuan. Aku tidak mencurinya. Yang Kuo memberikannya padaku. Lewat.
Lalu. Paman gua, bibi gua. Bagaimana bisa kalian memberikan mutiara malam yang dicuri itu kepada Fuer? Mencuri adalah taktik terburuk di dunia. Anak-anak boleh bermain, tapi harus tahu batas. Mutiara malam apa? Aku tidak tahu. Ah, kalian jelas-jelas memberikannya padaku. Baik Dao maupun Xiao bisa menjadi saksi. Bagaimana bisa kalian bilang tidak tahu? Apa aku benar-benar tidak tahu? Aku baru saja kambuh, berbaring di tempat tidur. Mengapa kalian mencuri mutiara malam itu? Kalian hanya mengoceh. Kalian sangat jahat. Hei, kalian tidak mau. Memfitnahku. Aku tahu bagaimana dengan kalian bertiga. Aku tidak suka. Tapi bukan berarti aku benar-benar ingin pergi ke Pulau Persi. Paman Kuo dan Bibi Kuo harus membawaku ke sana. Bagaimana aku bisa punya banyak ide seperti kalian bertiga? Aku mengerti. Kalian yang mencuri mutiara malam dan mencoba berenang kembali ke daratan. Kemudian kalian menyadari bahwa daratan terlalu jauh sebelum berenang kembali. Itu sebabnya kalian terlihat basah. Yang Kuo Fuer, kalian memfitnahku begitu banyak. Aku akan membunuhmu, Flower. Kemarilah. Apa yang salah denganmu? Kamu tidak memakan pil Jiu Hua Yulu. Ah, masih Ju Hua Yuluan. Orang seperti dia, sama sekali tidak pantas memakan obat bagus dari Fuer Pencipta. Fuer Fumei Fuer. Lihat bagaimana kalian memanjakan putri kalian Fumei. Kakak Jing jangan khawatir. Aku memeriksa denyut nadimu. Hei. Denyut nadimu jauh lebih tenang. Racunnya juga sudah banyak terbuang. Bagaimana bisa begitu? Ayo. Obat apa yang kamu berikan padanya? Obat mujarab lainnya. Kak Jing, mari kita keluar dulu. Biarkan anak itu beristirahat dengan baik. Datangku. Rong Er. Obat apa yang kau berikan pada anakku? Itu hanya pil pembersih usus. Ah, kau gila. Keracunan itu sangat menyakitkan. Kau membersihkan ususnya lagi. Kak Jing, tidakkah kau merasa ada yang aneh? Pertama-tama seperti apa sih Fuer itu? Kita tahu betul. Bagaimana mungkin dia mencuri sesuatu? Kedua, dalam kasus tidak meminum pil Jiu Hua Yulu, tanda-tanda keracunan justru membaik. Ini luar biasa. Dan dia berbaring di tempat tidur dengan pakaian lengkap. Ini jelas tidak lama setelah masuk rumah. Jadi apa maksudmu? Kak Jing, aku tahu perasaanmu padanya tidak biasa. Aku juga berharap dia baik-baik saja. Jadi aku tidak akan langsung menarik kesimpulan. Aku akan memberitahumu jika ada sesuatu. Tapi bagaimanapun juga, anak-anak masih harus diajarkan sejak dini. Kalau tidak akan memakan waktu lama. Di masa depan dia benar-benar akan seperti ayahnya. Kuharap kita terlalu banyak berpikir. Kau telah merawat anak-anak belakangan ini. Kerja keras. Masuk dan beristirahatlah. Aku akan memberitahumu hasilnya malam ini. Oke. Mengapa perutku sakit sekali? Apakah ini karena racunku? Atau aku salah berlatih? Ngomong-ngomong, waktu yang ditentukan antara ayah angkatku dan aku sudah dekat. Lebih baik aku menemui orang tuanya dulu. Hei, sudah larut. Pergi tidur. Bicara lagi besok. Metode latihanku seharusnya benar. Tapi mengapa perut ini sakit? Pil yang diberikan Bibi Kuo padaku. Pelo. Pisau Mu sangat indah. Bisa kamu tunjukkan padaku? Hati-hati di rumah. Jangan sampai tanganmu terluka. Hei. Setelah selesai membacanya, kembalikan padaku. Bibi Kuo benar-benar membuat rencana untuk mencariku. Bagaimana dengan ayah angkatnya? Bibi Kuo, kenapa kamu bersembunyi di sana? Kenapa kamu tidak mengajariku cara berlatih pisau? Setiap kali aku berlatih pisau, aku tidak merasakan sakit. Ayo hei. Aha. Lewati nak. Nak, jangan takut bersama ayahmu.
Racun tua itu benar-benar kamu. Racun tua? Siapa racun tua? Siapa si racun tua itu? Kamu bahkan tidak tahu siapa racun tua itu. Apalagi yang kamu perjuangkan. Menyerahlah secepatnya. Racun tua. Guru. Siapa lagi si racun tua itu? Pukul. UPS kamu pasti menderita. Apa yang kamu lakukan? Racun tua. Aku membunuhmu, orang jahat. Anak kecil, kamu sengaja membiarkannya pergi. Aku tidak memilikinya. Tidak, apa yang kamu lakukan di luar di tengah malam? Aku sakit, aku keluar untuk menghirup udara. Itu omong kosong. Guru, dia tidak bermaksud. Dia baru saja menebas racun tua. Mereka bersekongkol. Jika racun tua tidak sengaja menusuknya, bisakah dia masuk ke tubuh racun tua hanya dengan anak ini? Mungkin itu karena... Oke, aku tidak akan berbicara omong kosong lagi denganmu. Aku tahu kamu akan berpihak padanya. CAPI Jenger, aku akan memberitahumu apa. Jika anak ini mati seburuk ayahnya di masa depan. Chen Kan, bilang aku tidak memperingatkanmu. Tuan. Paman Guo, Apa yang terjadi dengan ayahku? Apakah kamu terlibat dalam kematiannya? Jangan bicara sembarangan. Aku tidak bicara sembarangan. Kalau tidak, kenapa ayah tertua selalu kalah? Ayahku masih meragukanku. Kenapa begitu? Kamu tidak percaya padaku, membenciku dan membawaku ke Pulau Bunga Persik. dan itu mudah. Kak Kuarjing. Aku akan bicara dengannya. Tidak, aku akan pergi sendiri. Lewat. Lewat. Aku tahu kamu punya keluhan di hatimu, tapi aku bertanya padamu, apakah kamu percaya pada ibumu? Tentu saja aku percaya pada ibuku. Apa pendapatmu, ibumu? Apakah kamu akan percaya pada seseorang yang tidak menyukaimu? Seperti apa ayahku? Dia orang yang sangat baik, Lalu kenapa ayah tertua selalu membicarakannya? karena dia melakukan kesalahan. Semua salahku karena tidak mengawasinya dulu, membiarkannya membuat kesalahan. Paman Kuo tidak akan pernah melakukan kesalahan lagi. Paman Kuo pasti akan melatihmu menjadi orang yang membuat orang tuamu bangga. Percayalah padaku. Tidur lebih awal. Besok kita akan tiba di Pulau Bunga Persik. Apa yang ayahku lakukan salah? Kamu masih muda. Aku akan memberitahumu saat kamu lebih besar. Kenapa semua orang menyebut ayahku? Jangan bicara banyak. Tapi Paman Kuo sepertinya sangat baik padaku. Ya itu saja. Mari kita lihat ke belakang. Oke. Kak Jing. Rong Er, bagaimana kabarnya? Bagaimana kamu menjelaskan tentang ayahnya padanya? Aku tidak menjelaskannya padanya. Aku hanya bilang aku tidak akan memberitahunya sampai dia lebih tua. Apakah itu tidak apa-apa? Rong RUM, aku ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Pasangan ini sangat sopan. Dulu ayahku dan kakek si yatim punya perjanjian. Kalau kedua pihak punya anak laki-laki dan perempuan pada waktu yang sama, jadi saudara atau saudari. Kalau kamu melahirkan anak laki-laki dan perempuan, menikah. Aku pernah merasa bersalah pada gang di sebelumnya. Aku merasa bersalah. Jadi Rong Er tidak bisa. Kak Jing, aku tidak tahu tentang ini. Bisakah aku berjanji Yang Kuo padamu? ini sifat anak ini keras kepala. Kita tidak tahu akan seperti apa di masa depan. Bagaimana mungkin aku bisa berjanji padamu untuk meminang Fu padanya? Dia sangat pintar. Dia akan menjadi hebat. Hanya karena dia sangat pintar. Pintar tapi salah paham karena pintar. Kenapa? Selama kita merawatnya dengan baik. Oke, Kak Jing. Maksudku anak-anak masih kecil.
Masih terlalu dini untuk mengatakan kalau itu terjadi. Dia benar-benar mengikuti aturan. Tidak terlambat bagi kita untuk meminang Fuer padanya. Di luar berangin. Ayo masuk ke dalam. Ahaha. Fumei apakah orang tua mujila? Aku sebenarnya meminangmu pada anak itu. Bagaimana kalau kita cari cara untuk menyingkirkannya? Aku masih ingin mengusirnya. Apakah kamu sepintar orang lain? Apakah kamu buru-buru? Ayahku sangat menyukainya. Tidak mengerti kalau dia tidak pergi. Kalian berdua diusir duluan. Lalu apa yang harus dilakukan? Apakah kamu benar-benar ingin menikah dengannya? Tidak, aku tidak mau. Dia memfitnahku seperti itu. Dia merasa lebih baik saat pergi ke Pulau Bunga Persik. Fumei. Dunru Siwen. Ini akan menjadi rumahmu mulai sekarang. Kamu harus seperti keluarga, tahukah kamu? Iya. Guru dan murid. Saya mohon guru menerima Dunru dan Siwen. Ada juga Fuer sebagai murid. Hahaha. Oke. Kami 7 setan Jiangnan hari ini memiliki 4 murid lagi. Jika 6 guru kalian ada di surga, kalian juga akan senang hahaha. Mengapa tidak cepat-cepat sujud kepada ayah mertua tertua? Ayah, apakah saya juga harus melakukannya? Tentu saja. Sejak kalian menyembah di bawah pintu, kalian harus mengikuti aturan di dalam pintu. Mengerti. Sujud kepada Adipati Agung. Hei, oke. Bangun. Dari sekarang, kalian adalah saudara dari keluarga yang sama, saling mencintai di masa depan. Bahagia berbagi, sulit. Tidak boleh saling membunuh. Tahukah kamu itu adalah ilmu bela diri guru sebagai guru? Kecuali Institut 7 Pahlawan Jiangan. Selain penghargaan, ada juga kekuatan dalam Kuan Sensek, Pulau Persik dan ilmu bela diri Begargang. Tapi kalian tidak boleh melupakan akar kalian. Jadi hari ini sebagai guru, mari mulai dengan ilmu bela diri unik Guru Gong. Ilmu bela diri ayah mertua buta ini sendiri tidak tinggi. Bahkan jika kalian mempelajarinya, apa gunanya? Saya tidak membunuh ayahnya. Tapi bisa juga dikatakan dia mati di tangan saya. Tapi jangan memelihara harimau. Itu akan menjadi bencana besar di masa depan. Kakak Jing, kamu mengajar keempatnya sendiri. Terlalu sulit. Bagaimana kalau ini? Biarkan saya mengajar kalian. Ini. Mitu. Fantastis, kalian berdua bisa bersaing. Lihat murid siapa yang diajar dengan baik. Ibu, aku ingin kamu mengajariku juga. Kamu ini anak. Kamu tahu menggangguku sepanjang hari. Bagaimana kamu bisa belajar kungfu yang baik? Biarkan ayahmu yang mengajarimu. Hahaha, pergilah. Ayo, ayah. Kakak Jing, bagaimana menurutmu? Apakah kamu mau mengajar dirimu sendiri? Tentu saja itu tidak bisa lebih baik. Mari kita buat aturan. Kamu tidak boleh mengajar. Aku tidak boleh mengajar mereka bertiga. Mereka berempat bahkan tidak boleh saling mengajar. Kalau tidak semuanya akan kacau. Merugikan. Oke, itu kesepakatan. Ikut aku. Oke. Baiklah. Mari kita mulai berlatih juga. Ya guru. Paman Kuo memiliki 7 guru, dikenal sebagai 7 iblis Jiangnan. Gurunya adalah Kasim Ke. Bagaimana dengan guru kedua? Juchong, seorang sarjana dengan tangan yang luar biasa. Hari ini aku akan mengajarimu kungfu dari guru Juer. Buka buku pertama. Guru berkata untuk belajar dan belajar dari waktu ke waktu. Tidak ada kesenangan. Teman datang dari jauh. Sangat senang. Apa ini? Analek Konfusius. Apakah ini juga kebenaran hidup? Mengapa tidak belajar bela diri? Apakah kamu ingin belajar prinsip-prinsip hidup ini? Jika kamu tidak belajar prinsip-prinsip hidup, bahkan jika bela dirimu sangat tinggi, dia mungkin tidak akan menjadi orang baik di masa depan. Tidak akan berakhir dengan baik. Apakah kamu berbicara tentang ayahku? Bagaimana ayahku meninggal? Bagaimana aku tahu bagaimana ayahmu meninggal? Aku sedang mengajarimu sekarang. Kamu harus mempelajarinya dengan baik. Jika kamu tidak belajar dengan giat, kamu harus tahu seberapa baik aku. Saya belayar. Bukan itu ya. Belajar dan belajar. Kamu tidak senang. Haha, yang disebut belajar dan belajar. Artinya setelah belajar. Menurut waktu tertentu. Kenapa kamu selalu menyebut ayah saya? Itu ekspresi wajah mereka. Apakah mereka benar-benar membunuh ayah saya?
Tapi itu tidak masuk akal. Jika mereka membunuh orang tua saya, Mengapa saya harus bergabung dengan mereka? Tapi bibiku ini tidak mengajari saya ilmu bela diri. Pasti tidak tenang. Saya harus diam-diam berlatih ilmu bela diri yang diajarkan ayah angkat saya. Oke. Guru berkata untuk belajar dan belajar dari waktu ke waktu. Tidak ada kesenangan. hehe. Oke. Bagaimana dengan yang ini? Itu milik saya. Ruangan ini milik guru dan istrinya. Dan yang ini untuk adik perempuan dan kakak 5 serta adik 5. Akhirnya selesai. Hehehe. Apakah saya terlalu sensitif? Sebenarnya Yang Kang adalah Yang Kang. Yang Kuo adalah Yang Kuo. Tidak sama. Lihat dia bermain dengan begitu gembira. Bagaimanapun itu hanya anak kecil. Jangan biarkan kamu melihatnya sekali. Bagaimana kamu bisa tenang? Ah, Guru berkata untuk belajar dan belajar dari waktu ke waktu. Tidak ada kesenangan. Teman datang dari jauh. Sangat senang. Orang tidak tahu tapi yang murung. Orang yang tidak adil. Rusak-rusak. Cepat pergi. Cepat pergi. Apa yang kamu lakukan? Tidak bukan saya. Bukan siapa kamu. Oh, apa yang terjadi? Bagaimana bisa? Apa ini? Keluar kami. Bagaimana ini bisa terjadi? Keluar kami. Oh UPS. Aduh, bagaimana ini bisa terjadi? Nyonya Anda salah paham. Jaringan ini, saya menangkap musang. Belakangan ini saya selalu berpikir ada musang di Pulau Bunga Persik. Jadi saya tidak menyangka akan melukai kalian bertiga. Maafkan saya. Sungguh saya akan melepaskan ikatanmu. Lepaskan ikatanmu. Oh. Nyonya Ketapel ini saya. Siapa yang menyuruhmu memberikannya padanya? Benar bukan Jan? Apakah kamu menyembunyikannya? Saya yakin itu. Bisa menangkap ikan besar. Saya juga tidak. Ya. UPS wow. Tangkap tanaman air. Aduh UPS hahaha. UPS OA. Mengapa kamu tertawa? Apakah kamu punya kemampuan memancing? SSST APA SSST. Wah, ikan yang besar. Hei, apa yang hebat? Itu hanya keberuntungan. Benar, lihat ada banyak ikan di air itu. Oh sayang, kalian berdua tidak punya kemampuan untuk membicarakan orang lain. Saya sangat malu saya kehilangannya di rumah. Yang Kuo, kamu hebat. Bisakah kamu memberikan ikan ini padaku? Tanyakan padanya sendiri. Hei, apakah kamu mau pergi dengan pria jelek ini? Apa? Jangan pergi, hei. Yang Kuo, Ahahaha. Hei, memancing tanaman air. Oh, Dawu Xiao sangat hebat. Mencari tanaman air hahaha. Atau ilmu bela diri ayah angkat. Saya merasa nyaman setelah berlatih. Stabil begitu menarik pedang. Gaya kedua. 3, 4, 5. Hao Xiuan. Kamu bawa itu untuk berlatih kan? 1, 2.
Ah, Siapa? Siapa di sana? cium. Siapa saya? Itu Yang Kuo. Eia cut-cut. Aduh yo. Hei berani-beraninya kamu menertawakan kami seperti ini. Pasti bagus kalau belajar kungfu. Kenapa kamu tidak ikut berlatih? Ibu hanya mengajari saya membaca, tidak mengajari saya berlatih. Alasan buruk. Saya pikir kamu penakut. Benar? Menjebak orang itu hebat. Kamu takut berkelahi. Apa ini namanya? Pengecut. Jangan paksa saya. Kamu biarkan dia pergi. Biarkan dia pergi. Terlihat bagus padamu. Lauju pukul. Pukul si brengsek kecil. Kamu lepaskan. Yang Kuo, kamu sangat sombong. Sangat angkuh. Tidak berani sekarang. Apakah kamu angkuh? Tidak bisa bergerak. Kenapa kamu tertawa? Hahaha, apakah kamu gila? Saya ingin tahu. Putri dari Kuo Daxia yang terkenal di dunia persilatan. Hanya serangan diam-diam. Kalau ini sampai diketahui orang-orang di dunia persilatan. Apa reaksi kalian? Ah, Hehe. fumei. Jangan hiraukan dia. Hei Kuo Fu, jangan. Kuo serangan diam-diam. Nona sudah tahu cara menutup mulutku? Kamu yang memaksaku. Jangan salahkan aku bawa dia pergi. Kamu mau bawa aku kemana? Hei, kamu ngapain? Jangan. Hei, Tolong Dayang. ngapain kamu teriak-teriak? Hei, aku kasih tahu. Hei, kamu lihat apa yang terjadi padaku? Lepaskan. Diamlah kalian semua. Kurangi serangan diam-diam. Lepaskan itu. Halo. Yang Kuo, kalau kamu mau bersumpah dengan racun, aku akan melepaskanmu. Potong. Dan kamu tidak boleh menikahi wanita yang sudah menikah saat dewasa nanti. Hei, tidak. Siapa bilang aku mau menikahinya? Guru bilang. UPS haha. Kukira guru sangat baik padaku. Semua itu bohong. Haha UPS. Kenapa tidak? Pikirkanlah. Meminangkan padaku anak perempuan yang suka menyerang diam-diam. Bukankah itu merugikanku? UPS aku sekarat. Tidak perlu dia bersumpah. Lemparkan dia ke laut untuk makan ikan. Aduh yo. Kamu membuatku takut. Apakah kamu berani? Sepatu tulang, apakah kamu benar-benar berani? Aku sangat mengagumimu. Ayo. Kamu memaksaku. Terungkan. Datang ke sini. Apa kamu serius? Baiklah, biar aku beritahu. tidak Bisa berenang. Kapan kakak akan menariknya ke atas? Tunggu sebentar. Ketika dia sudah cukup minum air laut, dia akan jujur. Ini si kecil 5. Ayo bermain. Oke. Ayo kita pergi dulu. Apa aku baru saja mati? Umei lihat. Berikan. Aku pikir anak ini hampir habis minum air. Kenapa kamu tidak menariknya ke atas? Hayang, kamu panikan. Aku bisa bertahan di bawah air selama 1/4 jam. Sudah berapa lama? Tapi dia mungkin tidak bisa dibandingkan denganmu, Adi. Jika terjadi sesuatu, Aku takut guru akan menyalahkan kita. kami para saudara tidak apa-apa. Tidak akan baik jika kamu menderita seperti ini. Oke. Lihat betapa penakutnya kamu. Tidak heran Yang Kuo meremehkanmu, Dawu. Tarik dia ke atas. Oke. Sudah. Bagaimana itu bisa terjadi? Apa yang terjadi pada Yang Kuo? Dia tidak dimakan ikan kan? Lalu harus bagaimana? Apakah dia akan mati? Bukan urusanku. Itu ideku. Tenanglah. Lagi pula tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Kita harus makan-makan. Waktunya tidur. Anggap saja tidak ada yang terjadi. Ide bagus. Hei, kamu dari mana saja? Dia selesai membaca hari ini dan bilang dia sedikitlah. Aku biarkan dia jalan-jalan. Mungkin dia lupa waktu. Jangan khawatir, aku akan menyisakan sesuatu untuknya. Tunggu saja sampai dia kembali untuk menghangatkannya. Tidak apa-apa.
Ibu aku sudah kenyang. Aku akan kembali ke kamar Kami dulu. juga sudah kenyang. Dan seterusnya. Kamu biasanya harus makan 3 mangkuk nasi sebelum berhenti. Kenapa kamu makan sedikit sekali hari ini? Ada masalah apa? Tidak. Dao Xiaowu, kalian berdua bilang. Nyonya, perutku sakit. Aku ingin berlatih kungfu siang hari lagi. Omong kosong, jujurlah. Apakah itu ada hubungannya dengan tidak pulang untuk makan malam? Bagaimana mungkin kita tidak berkomunikasi dengannya? Oh, aku ingat sekarang. Dia bilang dia akan meninggalkan Pulau Peach Blossom. Mungkin mereka semua pergi ke laut. Itu bagus. Kakak Jing, jangan dengarkan omong kosong mereka. Sangat kecil, dia tidak bisa mendayung. Kita bisa pergi kemana? Makan saja dengan tenang. Jika dia tidak kembali nanti, aku akan pergi bersamamu untuk mencarinya. Kalian sedikit hati-hati. Jangan selalu menyasar orang. Kalau tidak, kamu akan menderita. Tapi apakah kamu dengar itu? Aku juga sudah selesai makan. Tuan pelan-pelan. Rong Er. Aku belum kembali. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan 3 anak kecil ini? Tidak mungkin terjadi. Normal bagi anak-anak untuk bertengkar dan canggung. Tidak ada yang aneh. Makan sekarang. Masakan sudah dingin, ayo. Yang Kuo, kami tidak bermaksud menyakitimu. Jangan salahkan aku. Ini semua salahmu. Jika kamu akan memohon ampun padaku, bukankah itu terlalu banyak? Sekarang sudah selesai. Itu membuat kita semua gelisah. Kamu orang yang sangat merugikan. Sperma merugikan. Ah, siapa? Siapa yang bermain trik? Siapa di sana? Apakah si besar 5 dan si kecil 5 yang bermain trik di sana? Aku akan memberitahumu. Aku tidak takut hantu. Tidakkah kamu tahu siapa aku? Aku mati begitu menyedihkan. Siapa? Ah, Buddha. ah. Fuer, jangan. Fuer. Apa yang terjadi? Aku Tidak tidak bermaksud. Jangan mendekatiku. Apa yang telah kamu lakukan? Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah Fuer bilang dia terlalu sombong? Kami hanya ingin memberinya pelajaran. Aku mengikatnya dengan tali dan mendorongnya ke laut. Apa? Siapa yang tahu talinya tiba-tiba putus? Orang menghilang. Tidak heran kita tidak bisa menemukannya. Bagaimana kamu bisa melakukan itu? Bagaimana kamu ingin ayahmu menghadapi ayahnya? Ibu kamu anak. Kakak Jing, aku belum paham ini. Jangan terburu nafsu. Kita cuma punya 1 anak perempuan. Kalau kamu rusak dia, aku nggak bakal maafin kamu. Tapi Rong Er itu nyawa manusia. Gimana kamu tahu sesuatu bakal terjadi sama dia? Ini. Gak aku cari lagi. Mending kamu biarin Tuhan jaga kamu tetap hidup. Kalau nggak ayah nggak bakal maafin kamu. Panggil Dawu sama Xiao Wu untuk berlutut di halaman. Ibu, Kamu juga. Gimana bisa kamu lakuin hal kayak gini? Pergi keluar, berlutut dan berhenti bikin ayah kesal. Oke. Oh, bangun. Tolong bangun. Ah, bangun. Jangan biarin mereka bangun, bikin mereka berlutut. Aduh, dingin banget. Anak-anak masih kecil, dia masih muda. Gimana sebelumnya? Dia susah payah datang ke Pulau Persik. Tapi dia mati sia-sia karena mereka bertiga nggak tahan sama dia. jelas-jelas Yang Kuo yang mulai provokasi kita. Ya kita cuma mikir buat ngadepin dia. Ayah kamu nggak sayang anakmu sama sekali. Jangan kasihan sama anakmu. Aku nggak bakal ngomong sama kamu lagi, Fur. Kamu anak perempuan mati, nggak masuk akal. Oke. Aku bakal kirim kamu ke Jiuquan sekarang. Minta maaf sama anaknya dan orang tuanya. Nggak, Kakak Jing. Aku harus ngajarin dia pelajaran hari ini. Aku tahu kamu pahlawan. Kamu punya aturan sendiri buat diikuti. Tapi aku cuma anak kecil. Aku cuma mau lindungin anakku sendiri. Kamu. Aduh, oke. Oke, kalian suami istri berhenti bertengkar. Bertengkar kayak gini buat anak. Gaya Cheng Hi. Tapi dia melakukan ini. Kenapa kamu berlutut? Ada apa? UPS. Kamu baik-baik saja. Ah, kamu baik-baik saja. Kamu bilang ke Tuan, bagaimana mereka bertiga mengganggumu. Oh, mereka bertiga tidak menggangguku. Beberapa dari kami hanya bercanda. Hanya bercanda.
Kuo Daxia, kamu dengar. Mereka hanya anak-anak yang bermain-main. Jika kamu benar-benar melukai Fuer tadi, bagaimana kamu bisa merasa tenang dalam hidupmu? Rong Er. Aku tidak ingin berbicara denganmu. Dao Xiao, ayo pergi. Rong Er. Rong Er. Rong Er. Kakek, apa yang kamu lakukan? Aku ingin mencium seberapa banyak masalah yang kamu punya. Bagaimana bisa kamu? Seluruh Pulau Persik tidak tenang. Tuan-tuan. Ini tidak ada hubungannya dengan masa lalu. Dia juga korban. King Er. Ilmu bela dirimu sekarang lebih kuat dariku. Tapi otakmu tidak sebaik aku. Aku bisa melihat jelas tanpa mataku. Kali ini aku di pihak Rong Er. Hei tuan. Permisi. Tuan, Aku membuat masalah lagi untukmu. Hei. Ya. Sebenarnya aku tidak takut masalah. Aku takut istrimu akan mengabaikanku lama. Aku akan mencari tahu. Kamu punya cara untuk bersenandung. Kenapa kamu tidak pergi ke hutan untuk membangun rumah hari ini? oke. Aku tidak berani bersenandung jika ada masalah. Ada kalanya kamu tidak berani. Kupikir kamu akan melakukan apapun. Belajar dengan istriku. Banyak belajar tentang menjadi manusia. Terjebak masalah kali ini. Kupikir istriku tidak akan mengajariku membaca. Tidak menyangka kamu datang. Aku sangat senang. Aku datang hari ini untuk berterima kasih. Terima kasih padaku. Apa yang dilakukan Fuer dan Dao Xiaowu, aku tahu betul dalam hatiku. Tidak menyangka kamu tidak hanya tidak membongkar mereka, malah membantu mereka menyadari kebohongan. Di bawah atap manusia, harus tunduk. Aku tahu ayah mertua dan ibu mertua tidak terlalu menyukaiku. Jika Fu Mei dimarahi lagi karena aku kali ini, maka apakah aku mencari masalah? Kamu semakin pintar. Tapi, hati-hati menjadi pintar dan disalahartikan karena pintar. Iya. Ingat ayaran istriku. Aku akan mengajarimu artikel baru. Nyonya guru. Apakah kamu tahu hari apa ini? Hari apa? Ari Kiksi. Lalu bagaimana jika aku? Bagaimana dengan aku? Diperkayakan. Silakan pergi ke danau untuk menyalakan lampu. Gagasanmu. Lagi pula dia satu-satunya orang di pulau ini yang ingin melihatku. Aku tidak bisa menyusahkannya, kan? Jika kamu bisa menghafal artikel baru ini, aku bisa memikirkannya. Tidak apa-apa. Nyonya. Tidak ada, aku takut kamu akan mencuri kungfu majikanmu. Jadi aku sengaja mengujimu. Tidak menyangka kamu mengikuti aturan. Belajar dengan giat. Rong Er. Apakah kamu masih marah padaku? Hari-hari marah sudah berlalu. Haha, masih ada cara hahaha. Aku akan menikahi seseorang sepertimu. Pria yang tidak bisa dimengerti. Aku tidak menyangka punya gaya seperti ini. Bukan itu alasan aku di sini. Kalau begitu kamu. Aku ingin membuktikan satu hal. Satu hal. Hei. Kenapa kamu mengikatku dengan rotan? Kak Jing, coba lepaskan diri dari tali ini. Aku bilang Rong Er. Obat apa yang kamu jual di labu ini?
Kalau kamu tidak bisa lepas dari rotan, bisakah kamu kabur? Tentu saja tidak. Benar dengan ilmu bela dirimu. Apalagi melewati, bagaimana mungkin dia bisa lepas dari rotan itu? Pasti ada yang membantunya. Siapa orang ini? Maksudmu? Sebenarnya kamu pasti punya nama seseorang di hatimu. Aku juga punya di hatiku. Hanya saja kita tidak mau menghadapinya. Setiap kali aku selesai membaca, dia selalu ingin sendirian. Aku sudah punya ide. Kamu bilang seorang anak, tidak peduli seberapa nakal dia, selalu ingin sendirian. Ini terlalu aneh. Termasuk kali ini dia sangat aktif mencocokkan kita. Aku takut ini tidak sesederhana itu. Mungkinkah kamu terlalu banyak berpikir? Tidak akan. Ada satu hal yang mungkin tidak kamu tahu. Semua racun sudah dibersihkan. Apa? Aku melihatnya bersemangat. Tidak ada tanda-tanda keracunan sama sekali. Jadi aku sengaja bilang dia mencuri kungfu. Periksa nadinya. Di dunia sekarang ini, kecuali ayahku dan dia, siapa lagi yang punya kemampuan seperti itu? Kalau begitu, kenapa kamu masih tertipu olehnya? Kalau tidak masuk ke sarang harimau tidak bisa mendapatkan anak harimau. Kamu tidak tertipu. Bagaimana musuh bisa kehilangan pertahanan mereka? Aku sudah minta master untuk mengikuti diam-diam. Ini saat yang tepat untuk pergi sekarang. Ayah, Nak. Kamu sudah kembali. Nak. Ayah sangat khawatir padamu. Jadi apakah mereka menyadari kamu? mereka tidak menyadari saya. Aku mengusir mereka semua, haha. Anak baik sangat pintar. Seperti yang diharapkan dari anak baik yang diajarkan ayahnya. Oh benar. Apakah kamu lupa keterampilan katak yang ayah ajarkan? Tidak lupa. Maka berlatihlah dengan cepat dan tunjukkan Cepatlah. pada ayah. Ya baiklah. Hahaha. Pergi nak, kamu pergi. Biarkan aku membersihkan benda tua ini. Kamu mau kemana? Bagaimana bisa kamu racun tua bersama? Bagaimana kamu bisa menyerah padanya? Kakak Jing, pergilah dan selamatkan Tuan. Paman Kuo, jangan pukul ayah angkatku. Dia adalah orang baik. Kamu anak benar-benar mengambil pencuri sebagai ayah. Kita harus membersihkannya hari ini. Oh Ronga, apa yang masih kamu lakukan di sana? Hadapi orang seperti ini. Apalagi yang kamu katakan padanya tentang kebaikan dan moral. Berikan padaku anak ini. Mari kita hadapi racun tua bersama. Itu Tuan. Ayah anak terluka. Tidak bisa mengalahkan mereka. Aku akan menyelamatkanmu ketika ayah sembuh dari lukanya. Yang tua melarikan diri. Kamu tidak bisa melarikan diri. Katakan padaku di mana sarang racun tua itu. Jangan bilang aku akan membunuhmu dengan satu tongkat. Camarilla ayah angkatku. Dia adalah orang baik. Kamu adalah orang jahat. Kamu biarkan aku pergi. Biarkan aku membiarkanmu pergi. Aduh, hei. Lewat. Apakah kamu mengerti apa yang baru saja aku katakan? Saya mengerti. Kalau begitu kamu harus tahu betapa buruknya Ouyang Feng itu. Tidak peduli hal buruk apa yang dia lakukan di masa lalu. Selama dia baik padaku, saya pikir dia orang baik. Mengapa kamu membalikkan hitam dan putih? Tidak ada perbedaan antara baik dan jahat. Jika kamu menginginkan ini, bagaimana kamu bisa layak terhadap orang tuamu yang sudah meninggal? Oh ayah angkatku, dia menyelamatkan nyawaku. Guru, apakah kamu mencoba membuatku tidak tahu berterima kasih? Apakah kamu akan membalas kebaikanmu? Bukan itu yang saya maksud. Saya bilang kamu anak. Mengapa itu tidak masuk akal? Wah, Guru. Saya mengerti niat baikmu. Tapi itulah definisi baik dan buruk. Dia tidak bisa mengandalkan orang lain untuk mengatakan, saya merasakannya sendiri. Kamu.
Saya menghormati guruku sama seperti saya menghormati ayah angkatku. Jika suatu hari ayah angkatku meminta saya untuk putus dengan guruku, maka saya juga tidak akan setuju. Saya sudah bilang sebelumnya. Kakak Jing. Anak-anak harus diajarkan perlahan. Biarkan dia berpikir sendiri. Mari kita kembali dan beristirahat dulu. Orang tua itu luar biasa. Apa yang terjadi? Kakek bilang dia akan meninggalkan Pulau Persik. Kembali ke kampung halaman Jiasing. Apa? Guru. Kamu tidak bisa meninggalkan sini. Guru, mengapa kamu ingin kembali ke Jiasing? Jangan bicara padaku lagi. Bagaimanapun juga, saya akan keluar dari sini. Guru, tolong beritahu kami mengapa kamu meninggalkan sini. Kakak Jing dan saya akan mencari cara untuk menyelesaikannya. Ya, Guru. Ayah mertua jangan pergi. Oh, jangan repot-repot bicara lagi. Karena Yang Kuo adalah keturunan si racun tua. Aku tidak bisa pergi bersamanya. Aku akan meninggalkan pulau ini. Guru salah tapi. Jing jangan jelaskan lagi pada Yang Kuo. Kamu juga jangan memikirkannya. Bagaimana kelima gurumu meninggal? Tidak hanya aku tidak bisa membunuh musuhku sekarang. Aku ingin berbicara dengan anak angkat musuhku. Bergaul siang dan malam. Bagaimana aku bisa layak terhadap kelima saudara seperjuanganku yang telah tiada? Guru. Pulau Bunga Persik adalah rumahmu. Kamu tidak bisa meninggalkan sini. Bahkan jika kamu ingin pergi, seharusnya bukan kamu. Rong dia kesepian. Bagaimana kamu bisa membiarkannya meninggalkan Pulau Bunga Persik sendirian? Kak Jing, aku mengerti perasaanmu. Kamu tidak ingin mengecewakan KMU dan Yidi. Maka kamu. Tapi kamu juga harus memikirkannya. Jika dia tidak cocok di sini, kamu ingin menahannya juga. Itu tidak baik untuknya juga, kan? Tapi hei. Aku sudah menemukan cara untuk mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia. Tidak membiarkan guru meninggalkan Pulau Bunga Persik. Juga bisa membuat masa lalu memiliki tempat yang baik untuk pergi. Benarkah? Oke. Biarkan yang lalu berlalu. Berhenti memikirkannya. Hanya kali ini kamu kasar pada ayah mertua tertua. Aku tidak bisa menahanmu di bawah pintu lagi. Jadi kamu sebaiknya tetap memanggilku Paman Kuo di masa depan. Ini Paman Kuo. Kali ini terlihat seperti ini. Ini benar-benar kesalahanku karena tidak bisa mengajar. Aku sudah memikirkannya. Jika aku meninggalkanmu di Pulau Bunga Persik lagi, itu hanya akan menunda kamu. Jadi aku memutuskan mengirimmu ke Istana Chongyang di Gunung Zhongnan untuk mencari pendidikan Quan Shen. Orang Changchun menerimamu sebagai murid. Seni bela diri Quan Shen asli di dunia. Asalkan kamu membina pikiranmu, berlatih seni bela diri dengan rajin. Di masa depan aku pasti akan menonjol untuk menjadi pahlawan besar. Aku takut tidak tahu bagaimana membuat kemajuan. Paman Kuo punya harapan tinggi padaku. Masa lalu ada di hatimu. Menurutmu Paman Kuo memperlakukanmu dengan buruk? Tidak berani lewat. Paman Kuo memperlakukanku dengan baik. Aku mengerti dari lubuk hati. Tapi yang lain. Sebenarnya Bibi Kuo memperlakukanmu dengan sangat baik, tidak percaya? Hei, kamu lihat. Lewat. Bibi Guo. Fuer, bukankah kamu punya sesuatu untuk diberikan? Ya, pergi. Yang Gua, ini sedikit hadiah yang kubuat dengan tangan. Ini permintaan maaf untukmu. Kakak Jing Rong kamu harus lebih berhati-hati di perjalanan. Jangan khawatir, aku memasukkan racun di dalamnya. Tergantung apakah kamu berani memakannya atau tidak. Hahaha, terima kasih Fumei. Tapi ada makanan di kapal besar di sini. Bawa makanan ini bersamamu. Terlalu merepotkan. Bagaimana kalau ini? Mari kita makan sedikit sekarang. Bagaimana hasilnya? Bibi Guo. Paman Yang Kuo. Yang Gua, hei ayo. Fumei. Paman Guo, Sudah mulai larut. kenapa kita tidak naik kapal dulu? Ah ya Fuer. Ketika ayah tidak ada, kamu harus mendengarkan kata-kata ayah mertua dan ibu tertua. Jangan manja, kamu tahu? Pergi. Ayo pergi. Apa yang salah? Apakah kamu enggan pergi? Siapa yang tidak tega meninggalkannya? Sombong. Membuatnya terlihat seperti seluruh dunia bersalah padanya. Kurasa Dao Xiao lebih berpengetahuan. Tentu saja. Seberapa baik mereka kepada nyonya tertua kita. Niang Hom.
Sebenarnya jika Yang Kuo tidak melawanku, lucu juga ya. Kamu ngomong apa sih? Enggak ada maksudku, akhirnya Dewa Wabah itu pergi. Oh,